Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Aminatul Roisa dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas A dengan NIM 23102018. Saya di sini akan menyampaikan resume dari bab 11 dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jadi pada bab 11 itu menjelaskan tentang ayat-ayat yang turun secara berulang-ulang kali. Ulama-ulama terdahulu dan juga ulama-ulama sekarang itu berpendapat bahwa sesungguhnya ada sebagian ayat dari Al-Quran yang diturunkan secara berulang-ulang kali. Kemudian Ibnu Al-Haswar berkata, bisa jadi turunnya ayat secara berulang-ulang kali itu disebabkan adanya suatu peringatan atau disebabkan karena mau'idhah. Kemudian Ibnu Al-Haswar itu menyebutkan contoh ayat yang diturunkan berulang-ulang kali, yaitu pada akhir surat An-Nahl dan awal surat Ar-Rum. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan contoh ayat yang diturunkan berulang-ulang kali, yaitu ayat yang menjelaskan mengenai ruh. Sebagian ulama lain juga menyebutkan contoh ayat yang diturunkan secara berkali-kali, yaitu pada surat Al-Fatihah. Dan sebagian ulama lainnya juga menyebutkan contoh ayat yang diturunkan secara berulang-ulang kali, yaitu pada surat At-Taubah ayat 113 yang berbunyi maka nalin nabi waladina amanu al-ayah. Kemudian Ibnu Zarkashi berpendapat bahwa turunnya ayat secara berulang-ulang kali itu mungkin disebabkan karena adanya suatu peristiwa yang penting dan dikhawatirkan akan dilupakan peristiwa penting itu, maka diturunkanlah ayat secara berulang-ulang kali untuk mengingatkan tentang peristiwa penting tersebut agar tidak dilupakan. Ibnu Katsir menyebutkan contoh ayat yang diturunkan berulang kali, yaitu pada surat Hud ayat 114 yang berbunyi wa aqimis sholata tarafayin nahar. Sesungguhnya surat Al-Isra dan juga surat Hud itu diturunkan di kota Mekah atau disebut dengan surat Makkiyah. Tapi sebab turunnya itu menunjukkan bahwa surat ini itu turun di kota Madinah atau disebut surat Madaniyah, dan ini menimbulkan kesulitan dalam pemahaman. Padahal ayat dalam Al-Quran itu turun satu demi satu atau turun secara bertahap, tidak secara sekaligus. Jadi mudah untuk membedakan mana yang turun di Mekah dan mana yang turun di Madinah. Ibnu Zarkashi menyampaikan hikmah dari turunnya ayat secara berulang-ulang ini, yaitu untuk mengingatkan terjadinya suatu peristiwa penting. Maka diturunkanlah ayat secara berulang-ulang supaya peristiwa penting itu tidak dilupakan. Kemudian bisa jadi ada ayat yang diturunkan sebelumnya kemudian diturunkan kepada Nabi secara tersendiri untuk mengingatkan Nabi mengenai hal yang dimuat pada ayat tersebut. Masuk juga dalam pembahasan ini yaitu mengenai huruf-huruf yang dibaca dua cara atau lebih. Dalam kitab Jama' Al-Qurra itu disebutkan bahwa Al-Fatihah itu turun selama 2 kali. Kemudian Imam Zarkashi bertanya-tanya, apa faedah diturunkannya Al-Fatihah sebanyak 2 kali? Kemudian Imam Suyuti menjawab, bisa jadi Al-Fatihah diturunkan 2 kali itu dikarenakan pada saat turun yang pertama itu diturunkan dengan 1 huruf. Bisa jadi turunnya yang kedua itu dengan beberapa huruf. Contohnya kata maliki dan maliki, dan kata asfirat dan asfirat. Sebagian ulama itu ada yang berpendapat untuk menolak tentang ayat yang turun secara berkali-kali. Sebagian ulama berpendapat mungkin
turunnya ayat 2 kali itu ketika malaikat Jibril itu menyampaikan ayat kepada Nabi Muhammad untuk mengingatkan bahwa Al-Fatihah itu merupakan rukun sholat, dan menyampaikannya itu ketika kiblat sudah dialihkan ke Masjidil Aqsa. Jibril mengatakan bahwa Al-Fatihah itu merupakan rukun sholat sebagaimana yang dilakukan di Mekah. Dengan itu, orang-orang itu menganggap bahwa Al-Fatihah itu turun sebanyak 2 kali. Kemudian atau mungkin karena Jibril dianggap ayat itu turun 2 kali itu ketika malaikat Jibril belum pernah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, kemudian dia menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.